Terima kasih Rudi dan teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali hari ini dapat beribadah bersama-sama, baik saudara yang hadir tempat ini maupun saudara yang ikut ibadah melalui online. Senang sekali bisa berjumpa dan hari ini saya akan berkhotbah dari tema bulan Oktober gereja kita, yaitu tentang komunitas yang sepakat. Ini banyak ditemukan di Alkitab, lalu kemudian juga kita tahu Tuhan bilang 2-3 orang sepakat, Tuhan hadir dan apa yang diminta itu digenapi. Tapi kenyataannya dalam praktek saya menemukan susah sekali sepakat. Jangankan dalam komunitas gereja, ya, suami istri saja susah sepakat. Tapi bisa, kenapa bisa? Karena itu perintah Tuhan. Masa pandemik melanda, saya mengkonseling banyak pasangan, keluhannya adalah susah sepakat. Bagaimana bisa sepakat dengan orang yang pendiam begitu? Bagaimana bisa sepakat dengan orang yang cerewet begitu? Wah, saudara, ya. Nah, akhirnya saya berdoa menyelidiki firman Tuhan. Menurut asumsi saya, 12 murid Yesus itu paling sepakat karena dimuridkan Tuhan. Tapi ternyata dalam penggalian firman saya menemukan mereka juga susah sepakat. Sampai malam terakhir sebelum Yesus disalib, mereka masih tidak sepakat. Apa yang mereka ributkan, saudara? Yang mereka ributkan tentang siapa yang duduk di sebelah kiri, siapa yang duduk di sebelah kanan, siapa yang tugas ini dan tugas itu. Ya. Sampai mereka melupakan, saudara, sebelum makan ada budaya zaman Yesus waktu itu harus cuci kaki waktu masuk rumah. Kenapa? Karena rantainya tidak keramik seperti sekarang, ya. Karena kemudian jalannya tidak aspal, kemungkinan kita bisa keinjak, kotoran kuda dan sebagainya. Jadi sebelum makan biasanya membasuh kaki. Ya. Saking mereka ributnya, tidak ada yang basuh kaki dan tidak mau bertugas, Yesus sendiri menanggalkan jubah dan kemudian membasuh kaki muridnya satu persatu. Ini bukan sebuah, saudara, acara yang memang diatur, tapi memang kebiasaan mereka. Namun nggak lakukan, akhirnya Yesus lakukan. Nanti kita gali, kita jelaskan. Sampai akhirnya di ujung pertemuan itu, sebelum Yesus disalib, Yesus mengeluarkan sebuah perintah. Yang dinamakan perintah baru. Dari situlah perintah baru berasal dan inilah rahasianya bagaimana kita bisa sepakat. Apa perintahnya? Mari kita lihat Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai ke 35. Ya. Di situ dikatakan, aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata kunci sepakat komunitas, kunci sepakat suami istri adalah praktek kasih. Ingat September yang lalu kita juga dibawakan Korintus 13 tentang praktek kasih. Bulan ini doa dan perenungan saya sama, kembali diingatkan praktek kasih. Namun kali ini saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk memahami keteladanan Yesus, bagaimana sih Tuhan Yesus mempraktekkan kasih kepada murid-muridnya, dan saya berdoa kita mendapat rema dan kita belajar dari Yesus untuk nanti kita kembali ke rumah masing-masing, kita lebih rema dan cakap mempraktekkan kasih. Karena hanya kunci kasih, ya, untuk membuat kita sepakat. Dari kunci kesepakatan ada banyak, tapi dasarnya adalah saling mengasihi. Kasih yang dari Tuhan, kasih yang dipraktekkan berulang-ulang, itu membuat kita mampu sepakat. Orang bilang, oh sepakat butuh komunikasi. Iya, tapi kenapa gak jalan? Karena dongkol. Bagaimana komunikasi bisa jalan? Dengan kasih. Dengan kasih, kasih itu sabar, ya kan? Sampai akhirnya bisa ketemu. Ya.
Bapak anak bisa ngomong, bisa paham, kenapa? Saling memahami, tidak utamakan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Itu semua adalah kasih. Jadi, kenapa? Kita selidiki. Apa sebabnya Yesus mengeluarkan perintah baru? Bukankah sudah banyak perintah? Ingat, ini kan 3,5 tahun dimuridkan, akhirnya sebelum disalib malam hari itu, saudara, tengah malamnya, Yesus keluarkan sebuah perintah, yaitu perintah baru. Apa yang membuat Yesus keluarkan perintah baru? Mari kita lihat Yohanes 13 mulai ayat yang pertama, saudara. Ini kisah perjamuan malam, ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini sudah lasuan. Kalau orang bilang sudah mau meninggal, ya kan? Malam terakhir. Tapi Yesus kumpulin murid-muridnya, mungkin karena Yesus tidak beristri, jadi dia makan malam terakhir. Tapi bukan cuma makan malam biasa, karena ini perayaan Paskah. Apa sih perayaan Paskah? Perayaan Paskah adalah perayaan yang diperintahkan Tuhan untuk orang Israel merayakan turun-temurun tiap-tiap tahun, mengingat kesengsaraan mereka keluar daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apa yang dilakukan? Makan roti tidak beragi, kemudian orang tuanya menceritakan kepada anak cucunya bagaimana karya Tuhan memimpin mereka. Itu sebabnya ribuan tahun sejarah daripada Israel walaupun tidak tertulis itu gak putus. Kenapa? Ngomong terus. Orang Yahudi itu terkenal disiplin dan taat kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi Yesus pun masuk dalam budaya itu menghormati dan melakukan bersama dengan murid-muridnya. Jadi lebih gampang, ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Lihat, pasal ini dibuka dengan kasih, ditutup dengan hukum kasih, diberikan perintah baru, saling mengasihi. Kita lihat, loncat saja ke ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak basuh kakiku. Ingat, ini sampai kepada Petrus, berarti sebelumnya Yesus sudah cuci kaki murid-muridnya. Ya, sebelum makan ini, sebelum perayaan Paskah. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Saya dulu baca ayat ini, saya berpikir Petrus sangat rendah hati, gak mau Tuhan cuci kakinya. Tapi setelah saya mengerti posisi keadaan, saya belajar, saudara, saya paham Petrus ini sebenarnya sedang marah, sombong. Ya. Kenapa, saudara? Karena harusnya dia yang ditugaskan cuci kaki dari posisi duduk. Tapi dia tidak lakukan, sampai Yesus lakukan, lalu dia bukannya rendah hati, nangis, kasih cuci, tapi dia itu bilang, gak usah lah Tuhan. Ya. Tuhan bilang, kalau kau gak mau, gak dapat tempat nih. Terus seperti kesal, Tuhan jangan kakiku saja, tapi tangan dan kepalaku. Padahal mereka baru selesai mandi, saudaraku. Ya, ke situ hanya dibasuh kakinya, kenapa? Karena kena debu dan kotor. Petrus itu kan bukan anak TK atau SD, sudah dewasa. Tapi Yesus itu menjelaskan dia, saudara lihat ayat berikutnya. Ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah basuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya adalah Yesus, saya sudah harusnya tugas Petrus. Terus saya sudah cuci sampai ke Petrus, ya. Sudahlah mau cuci, dia banyak kisah pula. Tanya ini, tanya itu, habis itu sekalian aja Tuhan, pedicure, ya kan. Wah, kalau saya adalah Yesus, Petrus, kalau kamu gak suka keluar aja. Ribet.
Tapi Yesus begitu rendah hati menjelaskan. Ya. Lalu kemudian sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya karena ia berkata tidak semua kamu bersih. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang altar-call kepada Yudas. Karena Yudaslah satu-satunya murid yang belum terima Yesus sebagai Tuhan. Dari mana saya tahu? Saudara lihat Injil, dari awal semua murid panggil Yesus itu guru, rabi. Tapi semuanya bertobat ngomong Tuhan. Petrus paling cepat, waktu dia lihat mujizat, engkaulah Tuhanku, langsung dia tersungkur. Tapi sampai detik terakhir Yudas panggilnya rabi. Makanya dia jual Yesus. Posisi malam ini, Yudas sudah terima uang 30 keping perak. Tapi Yesus berusaha menginsafkan dia. Ya, kamu belum bersih. Di antara kamu ada yang belum bersih. Dan Yesus, Bapak Ibu Saudara, memberikan Yudas tempat yang terhormat di sebelah kirinya. Dari mana saya tahu? Saudara kan baca, mamanya Yakobus itu ngomong, wah nanti siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena memang murid-murid dan orang Yahudi punya dua asumsi waktu itu. Pertama, mereka ditindas sama orang Romawi, mereka berpikir Yesus sungguh-sungguh akan jadi raja. Nah, posisinya duduk itu jadi penting, ya. Saya menteri pertahanan, ya. Wah, saya masuk dalam kabinet perjuangan ini. Nah, kamu lebih muda, kamu menteri pendidikan aja supaya bagi-bagi pulsa. Ya kan Saudara? Jadi ini kan mereka pikir rapat kabinet malam terakhir karena Yesus bilang saatku sudah tiba. Ada posisi yang demikian Saudara. Ya. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, waktu itu zaman penjajahan Roma, mereka masuk dalam budaya Roma, tata cara makan dan duduk Romawi itu tidak seperti yang perjamuan kudus foto yang biasa kita lihat-lihat itu Saudara. Coba lihat foto karya Da Vinci, ya. Saudara beritahu, ini foto yang salah. Walaupun kita sudah pasang di rumah gak apa-apa, saya juga baru tahu berapa hari yang lalu, ternyata bukan seperti ini, kalau duduknya seperti ini, tidak sesuai dengan zaman Yesus hidup, pola Romawi. Kedua, kalau duduk seperti ini tidak harus cuci kaki baru makan, ya, karena kakinya di bawah. Posisi duduk yang sebenarnya, coba kita lihat Saudara ada beberapa. Nah, inilah rekayasa perjamuan kudus yang benar. Kalau Saudara nonton film-film sejarah Roma, duduk mereka itu seperti berbaring, tangan kiri topang dagu, tangan kanan ambil makanan. Ya. Inilah posisi perjamuan kudus yang benar, gambar yang lebih mendekati asli. Lalu, bagaimana posisinya? Tuan rumah selalu ada di nomor 2. Jadi hurufnya seperti N atau U atau C, Saudara. Dari sini masuk makanan, ya tuan rumah di posisi kedua. Kenapa mesti gitu Pak? Ya namanya budaya waktu itu. Kalau budaya Chinese lain lagi, Saudara. Yang duduk di kepala meja itulah yang bayar, ya kan? Ini lebih jelas, Saudara. Jadi sebenarnya waktu Yesus perjamuan suci terakhir, pola duduknya seperti ini, Saudara, dan urutannya adalah mulai dari tamu yang paling dekat, atau orang yang paling dekat, yang paling muda di sebelah kanan tuan rumah. Kenapa demikian? Karena orang muda ini diceritakan waktu perayaan Paskah itu. Dialah yang punya kewajiban mewariskan dan turun-temurun ceritain budaya. Dia selalu ada di samping papanya, samping kakeknya, samping kepala rumah tangga, ya. Orang yang paling muda atau yang paling disayang. Dan posisi itu Yohanes pasti. Nanti kita baca. Karena Yohanes berkali-kali dibilang murid yang paling disayang. Nah sebelah kiri ini ya harusnya yang duduk itu Petrus. Karena posisi sebelah kiri tuan rumah adalah posisi yang paling terhormat. Di antara tamu dia yang paling terhormat duduk di situ. Petrus kan dengar pengajaran Yesus. Kalau kamu diundang makan, jangan duduk di posisi terhormat. Nanti kamu suruh berdiri malu. Kamu duduk aja di posisi yang paling belakang. Nanti tuan rumah akan undang kamu. Nah Petrus larinya pergi duduk di posisi akhir yang merah itu, ya kan? Nah dia tungguin Yesus untuk taruh di sebelah kiri dia.
Tapi Yesus tidak lakukan itu. Jadi Petrus tuh dongkol. Karena kenapa saudara? Orang-orang juga pikir, wah Petrus duduk situ. Kenapa Yesus gak panggil ya? Kenapa panggil Yudas ya? Untunglah Petrus di situ. Kalau enggak saya di situ. Kenapa? Yang di situ bagiannya cuci kaki. Lama orang-orang ini tidak dicuci kakinya, makanya Yesus melepas jubah dan cuci kaki satu-satu. Kenapa? Saudara bayangkan, itu aroma kaki bisa berterbangan di satu ruangan, karena mereka kan telungkup, kakinya ke atas. Jadi dibasuh satu-satu. Kenapa Yudas ada di sebelah kiri? Menurut saya, Yesus memberikan posisi terhormat dekat dengan dia supaya Yudas bertobat. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Supaya Yesus bisa bisik-bisik sama dia. Supaya Yesus bisa menginsafkan dia. Taruhlah Yesus pasti harus disalib. Tapi paling tidak Yudas bertobat dan diselamatkan. Betapa besar hati Yesus itu, saudara. Yesus tahu gak Yudas itu korupsi dari awal? Tapi Yesus tidak pecat dia, saudara. Saudara pernah dihianatin? Sakit sekali dihianatin itu, saudara. Tapi ketika Yesus dihianatin, posisi Yudas sudah kantongin duit, Yesus masih menaruhkan dia di posisi paling terhormat. Supaya Yudas bertobat. Pembelajaran dan hikmat yang timbul dari saya adalah, ketika saya lihat ini, kadang-kadang Yesus kasih kita pegang banyak uang. Sebagai bendahara Kristus. Kadang Yesus mempercayakan posisi yang terhormat, tapi belum tentu Yesus berkenan sama kita. Mungkin saja itu posisi yang Tuhan taruh supaya kita insaf akan dosa-dosa kita. Jangan dipikir aku masih diberkati, aku masih pegang wewenang. Itu Tuhan berkenan sama aku. Belum tentu. Tapi kalau mengasihi, Tuhan mengasihi semua kita. Pasti, saudara. Tapi ada maksud Tuhan. Tetapi Petrus tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Makanya dia duduk di situ sampai dongkol. Tadi kan kita baca, saudara. Sudah cuci semua sampai ke Petrus, yang lain diam semua. Tidak ada ayatnya di situ, tapi sampai Petrusnya ngomong. Banyak kisah dia, curhat dia, ya kan? Kenapa saudara? Karena dia berpikir harusnya Tuhan tuh paham. Aku bukan di sini, Yudas ini. Yudas juga pasti saya berpikir dia hubungannya tidak terlalu bagus sama murid-murid yang lain, karena dia korupsi kan. Orang-orang juga tahu kan. Tapi Yesus bilang, Petrus, apa yang aku lakukan hari ini engkau tidak ngerti. Tapi satu hari kelak engkau akan ngerti hati aku. Makanya Petrus tuh nangis waktu dikasih makan ikan bakar pagi-pagi. Simon, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, dia nangis. Tuhan, selama ini aku mengasihi engkau, melakukan semua pelayanan dengan kasih dan kekuatanku. Tapi hari ini aku bertobat, Tuhan. Aku mau praktekkan dengan kasih agape. Karena Petrus harus diakui kerjanya paling banyak. Dia sikat semua, dia kerjain semua. Jalan di atas air, iya Tuhan. Tapi dia menggunakan kekuatannya. Itu sebabnya dia berpikir dia yang paling hebat. Tapi bukan demikian di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku yang adalah Tuhanmu dan gurumu saja cuci kaki, apalagi engkau. Coba kita lihat ayatnya dulu, saudara. Nanti kita lanjut ya kisah ini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini Tuhan bukan sok-sokan. Dia beritahu, memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sudah bayangkan memang kelewatan murid-murid itu, 12 orang semua diam saja, izinkan Yesus membasuh kakinya. Harusnya mereka bangun dan saling basuh. Kalau enggak sudah besar, basuh sendirilah. Tuhan yang adalah Tuhan dan guru. Kadang-kadang kita ini sibuk pelayanan, sibuk mengerjakan ini dan itu, bagian yang terpenting kita tidak lakukan. Kita tidak faham hati Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang bekerja. Padahal harusnya kita yang ditugaskan bekerja. Wah luar biasa, sudah saya baca sampai sini,
Tuhan ampuni, Tuhan luar biasa kasih-Mu itu. Ya. Lalu yang ketiga, peremaan ayat ini adalah sebenarnya Yesus sedang altar call sama Yudas. Yudas, aku ini bukan cuma guru, aku ini Tuhan kamu. Bertobatlah, aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa. Dia mau Yudas bertobat. Bapak Ibu, adakah kita mengenal Yesus hanya sebatas guru atau rabi, atau kita jadikan Yesus itu Tuhan? Ingat, firman ini bukan cuma untuk dikupas, dipelajari, tapi untuk ditaati. Firman ini punya otoritas, punya kuasa mengubah hidup kita, punya kuasa mengubah dunia ini. Karena Yesus adalah Tuhan. Ketika Dia berfirman, iya dan amin. Ketika kita beriman kepada firman, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita lihat saudara, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Ya. Jadi Tuhan bilang kamu jangan gontok-gontokan, kamu mesti sepakat. Kuncinya sepakat itu seperti yang aku lakukan. Ya. Saling melayanilah. Sebab raja-raja dunia melayani dengan tangan besi, tetapi dalam kerajaan Allah orang melayani itu saling melayani. Kalau mau memimpin saling melayani. Terus, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Praktek dan taat. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Maksudnya aku tahu 12 orang ini semua yang telah kupilih. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Maksudnya sedihlah hati Yesus ini. Lalu bersaksi, aku berkata kepada kamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia sedih itu karena Yudas belum juga mau bertobat. Bukan sedih karena mau disalib, karena dia tahu dia harus disalib. Tapi dia menyayangi Yudas, saudara. Ya. Murid-murid itu memandang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Nah, saudara bayangkan, saya juga bayangkan, murid itu gak tahu kalau Yudas yang berkhianat. Kalau tahu, kalau Petrus tahu duluan, kalau saya adalah Petrus di situ, teman-teman, kita selesaikan Yudas ini. Masa dia jual guru kita, ya kan? Jangankan saya, saudara juga gitu kan, saudara pasti bela Yesus. Tapi kenapa murid-muridnya nggak hantemin Yudas? Karena mereka nggak tahu. Ini kan posisi duduknya, ingat Yudas sebelah kiri, John di sebelah kanan, Yohanes sebelah kanan. Jadi posisinya bisik-bisik. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya. Nah ini suratan Yohanes. Yohanes ngomong diri sendiri. Dia malu-malu, dia ngomong, ya kan? Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi ingat, Yohanes ada di sebelah kanan Yesus. Ingat yang saya bilang tadi, posisi duduk sebelah kanan tuan rumah itu adalah posisi yang orang paling dekat, yang dikasih atau orang yang paling muda. Jadi Yohanes ada di sebelah kanan. Ya kan? Jadi Yesus bisik-bisik sama dia. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat. Memberi apa? Isyarat. Tanyakan siapa yang dimaksud. Apa yang dimaksud isyarat? Main mata. Wih, kau tanya. Kalau posisi kayak lukisan Da Vinci, gak bisa main isyarat. Tapi kenapa Petrus yang sama Yohanes kembali ke gambar tadi, mereka berhadapan, sudah, ya kan? Jadi dagu ketemu dagu. Petrus sama John itu sebaris. Sebaris itu muka ketemu muka. Dan Petrus ini orang paling dominan kan. Wih, tanya, panjang. Bisik-bisik. Jadi Yohanes bilang, Yesus beda ngomong. Kau kode, kau tanya. Nah, biasa kan orang dominan tuh gitu, saudara. Agak maksa sedikit. Karena si Yohanes ini gak tahan dipaksa Petrus, akhirnya dia tanya Yesus. Coba kita lanjut ayatnya tadi. Ya, Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupnya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupnya dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot.
Ini hanya bisik-bisik buat si Yohanes, yang lain nggak tahu, ingat. Dari mana yang saya tahu, yang lain nggak tahu, nanti kita lihat kisahnya. Jadi Yohanes yang diberitahu. Saudara cari seluruh Alkitab, tidak ada ayat seperti ini. Ya. Semua ada kisah perjamuan malam, Matius, Markus, Lukas, tapi hanya Yohanes yang tulis gini. Kenapa? Karena dia yang dibisikin Yesus. Dia tahu jelas maksud Yesus itu si Yudas. Yang lain tidak tahu. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Mereka yang lain tidak tahu, bisik-bisik. Mereka pikir apa? Terus 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka, nah ini asumsi, ya, bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bayangkan saudara, sudah disindir-sindir Yesus, Yudas ambil roti keluar. Yang lain bingung, bisik-bisik apa orang itu? Oh, dia kan pegang kas, gesek kartu kredit dia di luar itu, ya kan? Bayar makan kita dan sebagainya, ya kan saudara? Padahal saudara, Yudas sudah pergi lapor. Harusnya Yudas itu nangis, bertobat, berlutut, minta ampun dan terima Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati. Walaupun pada ujungnya Yesus disalib, tapi Yudas masuk surga. Sedangkan penjahat di samping Yesus saja masuk surga. Apalagi Yudas. Hati Yesus sedih sekali. Disinilah yang saya bilang, teladan Yesus tentang kasih. Bisa sepakat gak? Bisa kalau kita saling terima, saling kasih. Bukan kompromi, dalam hal ini dosa tetap ditegur, tapi caranya, prosesnya, berikan kesempatan berulang-ulang. Tidak ada hukum di dalam Tuhan, tidak ada tuntutan yang berlebihan. Yang ada adalah penerimaan tanpa syarat, pengampunan. Keputusan ada sama Yudas, tidak sama Yesus. Tuhan memberikan jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi mau gak Yudas bertobat? Tidak. Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai jadi hakim. Jangan sampai juga seperti Petrus. Kita pikir kita sudah melakukan banyak, tapi kita tidak memahami maksud Tuhan. Jadi kerjaan kita protes saja. Saya sudah doa pagi Tuhan, doa malam, bergiat begini-begini, tapi tidak dapat posisi terhormat. Itu dulu saya pernah gitu, di panitia KKR. Seksi transportasi, dari subuh jemput sampai sore jam 2 belum makan, masih angkat tas. Yang dapat penghargaan, kepala seksi saya, ya pakai dasi terima piagam. Saya gak dapat apa-apa, wah luka batin, mau berhenti pelayanan. Tapi untung PKS saya baik dan menasehati, memberikan saya pemahaman. Yong, kamu lakukan semua pelayanan buat siapa? Buat Tuhan. Ya sudah, Tuhan tahu. Gak ada yang hargain kamu, gak apa-apa, Tuhan paham. Itu dia saudara. Ya. Mari kita lihat saudara. Habis ayatnya. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa perjamuan malam selesai, keluarlah perintah baru. Ini bukan baru, sebenarnya Yesus menegaskan. Yesus tahu benar, waduh manusia ini termasuk murid-murid aku, kerjaannya gak akan bisa beres kalau mereka tidak belajar saling mengasihi. Kasih itulah yang utama. Yang mereka pikir adalah posisi, jabatan, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, ya, siapa yang tugas cuci piring. Ini kan hari Senin. Aku kan Selasa, Kamis, Sabtu. Yang Senin posisinya posisi kakak lah. Yang diributkan itu, dia tahu papa mamanya sudah capek. Mama sudah sakit, sudah lelah. Cuci piring diributin. Ini sama dengan saudara orang tua mau meninggal. Sudah sekarat, kumpulin anaknya, kasih pesan terakhir, kamu harus saling mengasihi ya. Apa kerjaan anak-anaknya? Ruko talang manjar itu siapa yang pegang? Dah, aku ruko sipin, harga sipin lebih mahal. Kau kasang pudak bela.
Yesus sesak nafas sebenarnya. Saudara bayangkan. Jadi kenapa setiap kali kita basuh kaki lawatan Tuhan begitu dahsyat, itu bukan sebuah ritual orang Kristen. Dari situlah asalnya. Bukan acara basuh kaki yuk ambil baskom. Enggak, ini beneran harus cuci kaki tapi gak ada yang mau cuci. Kau posisi itu, kau yang cuci. Begitu Yesus nunggu, waktunya sudah dekat, Yesus buka jubahnya, Yesus yang basuh kakinya. Itu pun Petrus masih ngedumel, kesal. Tuhan yang mau cuci, gak usahlah Tuhan, gak perlu. Kalau saya jadi Yesus, gak mau kau, sudahlah. Selesai kau, gak dapat mahkota kau. Tapi Yesus kasih tahu dia, Petrus, Simon, apa yang kulakukan hari ini kau tidak ngerti. Tapi satu hari engkau akan mengerti hatiku, hati Bapa. Saya baca berulang-ulang, wah ini luar biasa saudara. Begitulah kasih Yesus mempersatukan murid-muridnya. Mengajarkan mereka saling mengasihi. Hari ini, saya tidak perpanjang khotbah ini, tapi saya mau ajak kita berdoa. Mari renungkan perintah Tuhan ini. Apakah engkau menerima Yesus sebagai guru atau sebagai Tuhan? Apakah engkau sudah praktek kasih kepada istri, suami, dan anak-anak? Atau apakah engkau mengeluh soal banyak hal dalam pekerjaan di perusahaanmu? Ya, siapa yang tidak adil dan sebagainya. Ingat hari ini, apapun yang engkau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Tuhan ada bersama engkau. Kita tundukkan kepala, saudara, kita mau renungkan firman yang kita dengar. Kalau hari ini Tuhan berbicara dalam hidupmu, ada hal-hal yang engkau harus berubah, bertobat. Taruhkan tanganmu di hati dan engkau berdoa. Baik engkau yang ada di depan layar HP, baik engkau yang ibadah di tempat ini. Mari responi firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bicara di hatimu dari tadi. Ada hal-hal, ada teguran-teguran yang Tuhan sudah sampaikan untuk engkau bertobat. Hari ini dalam nama Yesus, buatlah komitmen di hadapan Allah. Responi firman Tuhan. Saya beri engkau waktu untuk berdoa. Shandara takaralaba shikakaralaba. Hindara takaralaba shikakaralaba takaralaba. Sedididididididiyaralabaralaba shakaralabaralabaralaba. Yesus Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak mengerti hati-Mu, kami tidak paham maksud-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang Kau tunjukkan kepada Yudas, kepada Petrus, dan kepada kami semua, anak-anak-Mu. Seringkali kami melakukan dosa dan kesalahan, tapi berulang kali Engkau mengampuni. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau tidak menghakimi kami. Darah-Mu tercurah. Karya salib-Mu Tuhan bicara begitu nyata. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima impartasi kasih-Mu. Biar kasih-Mu yang besar menjamah memenuhi setiap kami dan kami menyebarkan kasih-Mu kepada yang lain. Setiap kali kami menghadapi persoalan, pergumulan dan kendala, kami memandang kepada salib Kristus. Kami melihat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar. Kami mampu, kami bisa, kami kuat. Karena kami percaya pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami faham dan kami mau meneladani Engkau. Kami percaya, kami bisa sepakat dengan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap pelayan, pekerja, pemimpin dan jemaat. Pakai hidup kami jadi berkat. Supaya lewat hidup setiap kami yang dengar firman hari ini, kasih-Mu dinyatakan. Orang lain melihat kemuliaan dan kasih Kristus lewat hidup kami. Pakai kami Tuhan.
Pakai kami. Tambahkan benih ilahi, benih berkat jasmani rohani. Dan kami mau sebarkan itu dengan hati yang murni, hati yang mengasihi. Engkau memberkati setiap orang dengar firman hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Jamah perintah Tuhan sampai di hati kami. Dan seperti firman-Mu katakan, kami akan lakukan Tuhan. Kita bersyukur, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan saya serahkan. Thank you buat Ahyong. Saya percaya setiap kita diberkati. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sampaikan kami di penghujung ibadah Tuhan, kadang kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu dan kami Tuhan mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kalau Yudas sampai akhirnya tidak mau bertobat Tuhan, tidak mengalami kasih-Mu Tuhan, karena dia hanya menjadikan Yesus Engkau Tuhan sebagai guru. Dia belum percaya dalam hatinya Engkau sebagai Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, biarlah setiap kami Tuhan membuka hati kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, setiap benih firman-Mu yang disampaikan, hidup kami mau diubahkan, hidup kami Tuhan mau seperti Engkau ya Allah. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, dan sebentar kami akan pulang. Mari saudara, Engkau tadangkan tangan-Mu, terimalah berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kiranya Allah Immanuel menyertai setiap langkah hidup-Mu. Ketika engkau mau mempraktikkan firman Tuhan disampaikan hari ini, Allah Immanuel, Dia akan menyertai setiap langkah hidup-Mu, baik engkau dalam berkeluarga, engkau dalam bekerja, engkau dalam berusaha, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terimalah berkat yang disampaikan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan, selamat siang dan Tuhan memberkati.